Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Oke, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Ya, kalau udah siap semuanya, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, kalau adik-adik udah siap semuanya, sekarang Kak Yun undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Aku Anak Sekolah Minggu. Semua yang semangat ya di rumah, tepuk tangannya buat Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Kita naikkan pujian ini dari awal. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Sekarang yang besar ya. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera, sejahtera di hati. Sekali lagi damai sejahtera. Damai sejahtera di hati. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, hari ini kakak mau ajarin lagu tentang mukjizat. Kakak tahu nggak mukjizat, Kak? Tahu dong. Itu tuh ada yang dia cuman punya 5 roti sama 2 ikan. Iya. Itu bisa dimakan berapa orang, Kak? 5.000 orang, Kak. Nah, 5.000 orang. Kita mau nyanyiin lagu itu ya. Adik-adik ikutin kakak-kakak. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus
Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya sekali lagi lebih cepat. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sekali lagi, sisa 12 keranjang. Oke, haleluya begitu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi sekali lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Engkau selalu Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, untuk menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Biarlah cinta kami kepadamu benar-benar tulus dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau cinta Engkau selamanya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Adik-adik, Kak Aris mengajak adik-adik semua yang di rumah, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita akan pujikan ref ini sekali lagi dengan sungguh. Kita mau panggil Tuhan, ya Aba ya Bapa, bahwa kita semua mencintai Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita pujikan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami terlebih lagi mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berotoritas dalam hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak di dalam ibadah online Abi Layur. Adik-adik, kemarin siapa yuk yang ikut ibadah online? Ya, semuanya ikut ya. Bagus adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang cerita? Siapa? Kak Henry. Wih, mantap adik-adik. Adik-adik semua pada ngikutin rupanya. Tapi setahu kakak, kayaknya Kak Henry udah ganti nama deh. Kayaknya namanya siapa ya? Poltak adik-adik. Iya, namanya Poltak. Henry itu namanya Poltak adik-adik. Tapi jangan panggil Poltak ya adik-adik. Nanti Kak Henry-nya marah loh. Oke adik-adik. Kembali lagi, kakak mau nyampein firman Tuhan hari ini. Nah, judul firman Tuhannya, ya kakak temanya itu tentang Allah peduli. Bagaimana Tuhan peduli dengan kita. Oke, sebelum kita masuk, adik-adik siapin dulu Alkitabnya atau handphone yang ada Alkitabnya. Ya,
supaya kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Oke? Sudah siapin semua? Kalau sudah siap, kita buka di dalam Matius 15 ayat 29 sampai dengan 39. Sudah ketemu? Kita tungguin sebentar. Sudah? Kalau sudah, kakak baca ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Matius 15 ayat 29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Selanjutnya, Yesus memberikan makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-murid kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Oke adik-adik. Nah, di dalam firman Tuhan yang ayat 29 sampai dengan 31. Tuhan peduli dengan orang-orang sakit. Orang-orang yang menderita sakit penyakit. Adik-adik, kakak nggak tahu kalau minggu-minggu ini mungkin adik-adik mengalami sakit penyakit batuk atau panas atau apa. Tapi percaya adik-adik, Tuhan kita yang begitu besar, begitu baik, sangat peduli kepada kita dalam keadaan apapun adik-adik. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa dalam keadaan sakit adik-adik jangan buru-buru minta pertolongan atau mencari obat atau apa. Berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya dalam keadaan sakit. Saya mau Tuhan sembuhkan saya lewat bantuan orang lain atau lewat obat-obatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Ya, adik-adik, pertama kali kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, dalam sakit apapun kita harus mengandalkan Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik harus minum juga obat kalau lagi sakit. Ya, minta sama mamanya, "Mak, saya sakit ini." Tapi sebelum itu kalian harus berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, saya dalam keadaan sakit. Saya mau Tuhan sembuhkan saya lewat obat yang diberikan ini." Oke? Ya. Nah, adik-adik, di dalam ayat 29 sampai dengan 31, adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin adik-adik di rumah yang sedang mengalami sakit, penyakit, adik-adik percayalah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang peduli kepada kita. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan. Ya, percaya,
Karena Tuhan kita peduli adik-adik. Nah, di dalam ayat 32 sampai dengan 39 adik-adik, Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan keadaan kita. Kita tahu saat ini kita mengalami yang namanya penyakit corona adik-adik. Adik-adik mungkin adik-adik tidak begitu merasakan, tapi papa mama mungkin merasakan. Karena pandemi corona ini mungkin keadaan ekonomi semakin susah. Nah, adik-adik, percayalah pada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu melihat keadaan umatnya, melihat keadaan orang-orang yang percaya kepadanya dalam keadaan susah. Adik-adik juga harus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti menolong. Mungkin saat ini papa mama keadaannya sulit, dan adik-adik mungkin merasakannya juga. Adik-adik bantu mama papanya dalam doa. Mendoakan papa mama. Tuhan Yesus, tolong papa mama. Mungkin dalam keadaan corona seperti ini Tuhan, papa mama keadaan ekonominya sangat sulit. Tapi Tuhan Yesus, anakmu ini percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Tuhan akan selalu menjaga umatnya Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan memberikan harapan itu. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kelaparan. Kami akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan, bantu kami melewati masa kesulitan ini. Bantu kami terus beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata, tepat pada waktunya. Adik-adik berdoa ya buat papa mamanya. Adik-adik juga ingat, adik-adik ketika papa mama dalam keadaan sulit, adik-adik juga harus merasakan. Jangan sampai adik-adik dalam keadaan papa mama yang sulit, adik-adik merongrong atau adik-adik meminta hal-hal yang berlebihan. Itu tidak baik adik-adik. Jadi adik-adik harus punya hati yang untuk mengasihi orang tua. Ya. Jadi adik-adik punya perasaan mengasihi orang tuanya. Ketika orang tuanya lagi keadaan sulit, adik-adik berdoa dan mengendalikan diri untuk tidak minta aneh-aneh, minta macam-macam. Jadi adik-adik harus punya hati untuk mengasihi orang tuanya. Adik-adik mengendalikan diri untuk tidak meminta permintaan yang berlebihan kepada orang tua dalam keadaan seperti ini. Ya. Dan buat papa mamanya, saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala hal. Setiap permasalahan yang dihadapi, Tuhan Yesus selalu menolong kita. Selalu berharap pada Tuhan Yesus. Jangan putus asa. Karena saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Oke. Nah, adik-adik, mungkin berkat Tuhan itu kita selalu umpamakan sebagai materi. Tetapi tanpa kita sadari berkat Tuhan itu adik-adik banyak sekali. Adik-adik, pernah gak adik-adik meminta pada Tuhan, berdoa, Tuhan saya perlu oksigen? Pernah gak? Mungkin adik-adik tidak pernah minta. Tetapi Tuhan berikan itu secara gratis. Itulah berkat Tuhan buat kita. Yang tanpa kita minta Tuhan sediakan. Pernah gak kita minta sinar matahari? Tapi Tuhan sediakan sinar matahari buat kita, buat kehidupan manusia di bumi. Itu berkat Tuhan. Adik-adik, berkat Tuhan bukan berupa materi saja,
Tapi banyak hal adik-adik, kesehatan, bagaimana kita juga dalam pergumulan Tuhan selalu setia mendampingi kita. Adik-adik, dalam keadaan apapun, selalu mengucap syukur. Ya, jadi jangan bersungut-sungut. Dan jangan juga marah-marah kepada orang tua karena permintaannya tidak diturutin. Jadi adik-adik, mulai hari ini, belajar bagaimana adik-adik bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam keadaan apapun ya adik-adik, dalam keadaan sakit penyakit, jangan kita bersungut-sungut, Tuhan saya sakit, tapi mengucap syukur. Tuhan terima kasih kalau hari ini saya sakit, tapi saya percaya Tuhan dalam keadaan sakit ini saya memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Saya memperoleh berkat kesembuhan daripada Tuhan. Adik-adik, ingat ya, dalam keadaan apapun, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi, Tuhan juga mau menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan keadaan kita. Supaya kita selalu bergantung pada Tuhan. Jadi adik-adik selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Selalu memegang janji-janji Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa janji Tuhan iya dan amin. Berharap pada Tuhan kita tidak akan sia-sia. Kita pasti akan menerima. Ingat ya, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan kita peduli. Oke, kita tutup Alkitab kita. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kami anak-anak-Mu mengerti akan maksud dan tujuan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sangat peduli dalam keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memperhatikan kami. Tuhan, kami mau Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan kekuatan dari setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan, kami mau kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam kesulitan apapun Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan tentang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami Tuhan sampai pada kesudahan. Kami mau pegang janji-Mu itu Tuhan. Dan kami terus melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Kami percaya, kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan, pandemi corona ini segera berlalu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh kembali hidup seperti biasa lagi Tuhan. Kami mau berkumpul di gereja Tuhan, kebaktian ibadah Abi Tuhan seperti biasanya Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan teman kami Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semuanya ini Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semuanya melihat apa yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.